Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, yang terhormat Bapak Dandarwi Harijatmiko SPD MPD dan Bu Ervin Octavianing Tias SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Logia Faji. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan terkait materi himpunan Faji yang beranggotakan 1. Nadifa Ika dengan akhiran NIM 04, Siti Miftah dengan akhiran 027, saya Carlos Manuel dengan akhiran 037, Amalia A dengan akhiran NIM 042, Nadia Naviandra dengan akhiran NIM 084, dan Muhammad Ilzam Maulana dengan akhiran NIM 107. Adapun pokok pembahasan yang kita bahas pada hari ini, yang pertama ada himpunan klasik, yang kedua himpunan faji, dan yang ketiga operasi dasar yang terdiri dari inklusi, irisan, gabungan, dan komplement. Baik, langsung saja ke materi yang pertama, himpunan klasik. Saya serahkan kepada teman saya, Nadif. Baik, terima kasih. Untuk materi yang pertama yaitu himpunan klasik. Konsep himpunan merupakan hal mendasar dalam matematika dan secara intuitif dapat digambarkan sebagai kumpulan objek yang mungkin dihubungkan melalui beberapa properti. Himpunan klasik memiliki batasan yang jelas, yaitu X elemen A atau X bukan elemen A. Jadi tidak ada ketidakpastian pada penentuan dari lingkaran himpunan. Definisi 1.1. Misal X adalah himpunan dan A adalah subset dari X, yaitu A subset X, lalu fungsinya jika X bernilai 1 jika X elemen A dan bernilai 0 jika X bukan elemen A. Disebut karakteristik himpunan A di X. Next. Himpunan klasik dan operasinya dapat direpresentasikan berdasarkan fungsi karakteristiknya. Untuk gabungan, A gabungan B sama dengan X elemen X, di mana X elemen A atau B. Fungsi karakteristiknya adalah C A gabungan B sama dengan C A X, C B X. Kenapa max? Karena itu kan tadi nilainya antara 0 dan 1. Nah, nanti max itu dipilih yang besar. Untuk irisan, A irisan B sama dengan X elemen X, di mana X elemen A dan X elemen B. Fungsi karakteristiknya adalah G A irisan B X sama dengan min G A X, G B X. Lalu yang selanjutnya itu untuk komplement. Nah, tanda A bar itu juga bisa dibaca komplement ya. Kan kadang A pangkat C itu komplement. Kalau A bar itu juga sama, juga bisa jadi notasinya komplement. Jadi A bar sama dengan X elemen X, di mana X bukan elemen A. Memiliki fungsi karakteristik C A bar X sama dengan 1 dikurangi C A X. Mungkin itu dari saya, bisa dilanjutkan. Baik, terima kasih Nadifa. Untuk yang kedua adalah materi himpunan faji yang dijelaskan oleh Muhammad Ilzam. Waktu dan tempat dipersilakan. Untuk materi yang kedua adalah himpunan faji. Nah, himpunan faji ini diperkenalkan oleh Elzadeh pada tahun 1965. Nah, sedikit informasi bahwa Elzadeh ini merupakan ilmuwan yang berasal dari Amerika. Nah, menurut Elzadeh, pengertian dari himpunan faji adalah yaitu himpunan, yaitu suatu kelas yang mempunyai kontinum. Nah, kontinum itu bisa berupa rangkaian tingkat keanggotaan. Nah, jadi kalau di himpunan klasik itu kan
tingkat keanggotaannya itu 0 atau 1. Jadi kalau 0 ya 1, kalau tidak 1 ya 0. Jadi kita cuma bisa 2 pilihan. Nah, kalau di himpunan fazi ini kita setiap elemen, setiap anggota, setiap unsur itu mempunyai tingkat keanggotaan atau derajat keanggotaan yang berbeda. Nah, definisi 1.2 menurut Elzadeh pada tahun 1965, himpunan fazi A, subset fazi dari X didefinisikan sebagai pemetaan A memetakan X pada interval tertutup 0 sampai 1. Nah, di sini kita akan mempetakan derajat keanggotanya itu dari interval 0 sampai 1. Nah, di mana AX adalah derajat keanggotaan X pada himpunan fazi A. Nah, jadi derajat keanggotaan itu dapat dinotasikan sebagai X. Nah, himpunan fazi merupakan generasi dari himpunan klasik yang diwakili oleh karakteristiknya. Nah, jika saya sudah bilang tadi bahwa himpunan klasik itu tidak ada derajat keanggotaan, jadi pada anggota himpunan klasik itu derajat keanggotaannya itu sama, 1 semua, 0 semua gitu. Kalau di himpunan fazi ini kita dapat membedakan derajat keanggotaannya. Jadi kalau himpunan fazi itu derajat keanggotaannya itu beragam, dari 0 sampai 1 itu bebas bilangan nihil. Jadi 0,7, 0,71 ataupun sebagainya, asalkan tidak melebihi rentang 0 sampai 1. Nah, untuk kalau himpunan klasik itu dinamakan sebagai fungsi karakteristik. XA memetakan X pada 0 atau 1. Nah, jadi kalau himpunan klasik itu jika AX-nya itu bernilai 1 artinya merupakan anggota X di A. Nah, sedangkan jika derajat anggotanya AX sama dengan 0, maka menyatakan ketidakanggotaan. Jadi bukan anggota dari himpunan klasik. Nah, namun hal ini berbeda dengan himpunan fazi. Kalau himpunan fazi itu derajat anggotanya itu yang lain itu diperbolehkan, tidak cuma 0 dan 1, tapi rentang antara 0 sampai 1. Nah, agar kita lebih bisa membedakan antara himpunan klasik dan himpunan fazi, di sini saya ada contoh pembeda. Nah, misal, ini saya mempunyai himpunan A. Himpunan A itu adalah himpunan merek handphone yang banyak dipakai oleh mahasiswa program studi pendidikan matematika Universitas Jember. Nah, jika di dalam himpunan klasik, kita dapat menuliskan himpunan A itu sama dengan kurung karawal buka Xiaomi, Samsung, iPhone, Vivo. Nah, dari keempat merek HP tersebut, ini termasuk dalam kategori banyak dipakai oleh mahasiswa program studi pendidikan matematika. Tapi kita tidak tahu seberapa banyak pengguna Xiaomi, seberapa banyak pengguna Samsung, seberapa punya banyak iPhone ataupun Vivo. Jadi itu derajatnya itu anggaplah sama 1, kategori banyak. Nah, berbeda halnya dengan himpunan fazi. Kita dapat menuliskan A tilde sama dengan Xiaomi memiliki derajat keanggotaan 0,4, Samsung mempunyai derajat keanggotaan 0,3, iPhone memiliki derajat keanggotaan 0,5, dan Vivo memiliki derajat keanggotaan 0,7. Nah, di sini semakin mendekati angka 1, maka akan semakin mendekati apa yang ditanyakan. Nah, di sini kan himpunannya paling banyak. Jadi, yang mendekati angka 1 itu merupakan merek handphone yang paling banyak diminati oleh mahasiswa program studi pendidikan matematika. Nah, berbeda halnya jika misal kita punya himpunan B. Himpunan B itu merupakan merek handphone yang tidak banyak dipakai oleh mahasiswa. Nah, jadi yang mendekati 1 itu merupakan merek handphone yang tidak banyak dipakai. Nah, jadi untuk ini derajat keanggotaan ini menyesuaikan dengan konsep dari awal himpunannya tersebut. Begitu. Nah, di sini ada juga notasi lain untuk mengidentifikasi himpunan fazi dengan fungsi keanggotaannya adalah sebagai berikut. Mu AX sama dengan AX. Tadi kan AX itu adalah kita sebagai fungsi keanggotaannya. Nah, ini juga bisa menggunakan mu AX. Nah, setiap himpunan klasik yang merupakan himpunan fazi dapat didefinisikan sebagai fungsi keanggotaannya. Nah, kalau himpunan klasik kan fungsi karakteristik. Kalau fungsi dari himpunan fazi itu namanya fungsi keanggotaan. Nah, mu AX sama dengan 1 jika X-nya itu elemen dari A. Bernilai 0 jika selain dari anggota A ini. Bernilai lainnya. Nah, agar lebih jelas kita ada contoh 1.3. Nah, dalam contoh ini kita akan mempertimbangkan ungkapan muda dalam konteks orang muda. Nah, di sini artinya kita akan menilai ungkapan muda itu yang seperti apa dalam konteks orang muda. Muda tuh umur berapa sih gitu dalam contoh ini. Nah, dapat dimodelkan dalam satu himpunan fazi A memetakan
interval tertutup 0 sampai 100 pada 0 sampai 1 interval tertutup. Nah, di sini artinya kita membatasi bahwa usia orang ini berkisar antara 0 sampai 100. Kita akan memetakannya pada derajat keanggotaan 0 sampai 1. Karena pada himpunan Fuzzy itu kita tidak boleh menilai derajat keanggotaannya itu lebih dari 1. Nah, ini ada fungsi keanggotaannya itu AX sama dengan bernilai 1 jika X itu lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 20. Nah, artinya di sini X ini adalah usia orang. Jadi orang dikatakan muda, kan di sini ada 1 bernilai benar. Jadi orang dikatakan muda itu jika umurnya itu antara 0 sampai 20 tahun. Nah, apakah yang lebih dari 20 tahun itu dikatakan tua? Tentu saja tidak. Kita lihat persamaan yang kedua. 40 dikurangi X per 20 jika X-nya itu lebih dari 20 atau X-nya itu kurang dari 40. Nah, coba kita masukin aja umur orang 30 tahun. Kita masukin aja ke fungsinya. 40 dikurangi 30 per 20. 10 per 20, setengah. Jadi nilai setengah itu 0,5. Apakah 0,5 itu masuk ke interval himpunan Fuzzy? Ya, benar. 0,5 itu termasuk dalam interval himpunan Fuzzy. Maka usia 30 tahun itu masih termasuk dalam kategori himpunan orang muda. Nah, di sini bernilai 0 jika lainnya. Nah, di sini bernilai 0 ini jika lebih dari 40. Nah, selain di sini ada fungsi keanggotaan, di sini juga ada grafik. Nah, di sini grafiknya ini sama aja kita kayak membaca grafik normal lah. Misal kita ambil usia 0 tahun. Di sini grafiknya menunjukkan AX derajat keanggotaannya 1, usia 20 tahun. Nilai 1. Apakah usia orang itu 30? 30 berarti menunjukkan derajat keanggotaan 0,5. Nah, di sini. Nah, begitu tugasnya. Ini misal kita mau lihat grafik orang umur 25. Jadi kita tinggal masukkan nilai X-nya ke fungsi ini. Jadi kita bisa tahu di grafiknya derajat keanggotaannya itu bernilai berapa. Gitu. Sekian dari saya kembalikan ke kelas. Baik, terima kasih penyampaiannya. Selanjutnya tentang definisi 1.7 yang akan dijelaskan oleh Amalia. Dipersilakan. Baik, selanjutnya akan saya jelaskan terkait definisi 1.7. Misalkan A adalah pemetaan semesta X ke interval 0 sampai 1 adalah himpunan Fuzzy. Nah, derajat dari himpunan-himpunan dari A didefinisikan sebagai himpunan-himpunan klasik yang dinotasikan seperti ini. Seperti ini. A alfa sama dengan himpunan X, elemen dari semesta X, sedemikian sehingga derajat keanggotaan dari X lebih dari sama dengan alfa. Nah, di sini ada syaratnya. Syarat dari alfa di sini, nilainya itu lebih dari 0 dan kurang dari sama dengan 1. Nah, di dalam himpunan Fuzzy itu sendiri, ada yang disebut dengan core atau inti, dan ada yang disebut dengan support atau pendukung. Nah, maksudnya apa? Maksud dari core dari himpunan Fuzzy, sebuah himpunan Fuzzy itu ketika derajat keanggotaannya itu bernilai lebih dari sama dengan 1. Nah, kan itu tulisannya lebih dari, tandanya kan tulisannya lebih dari 1. Nah, apakah 2 itu apakah derajat keanggotaannya itu bernilai 2 itu boleh? Nah, kita kembalikan kepada definisi himpunan Fuzzy itu sendiri dengan intervalnya kan antara 0 sampai 1. Berarti di sini maksimalnya 1. Berarti yang dimaksud dari core dari himpunan Fuzzy itu ketika derajat keanggotaan dari himpunan itu bernilai 1.
dalam referensi lain ada yang ditulis ini tuh langsung sama dengan 1. Nah, itu tadi core. Sekarang kita membahas terkait supportnya. Nah, support dari sebuah himpunan fasi A itu ketika derajat keanggotaannya itu bernilai lebih dari 0. X elemen dari semesta X sedemikian sehingga derajat keanggotaan dari X itu bernilai 0. Nah, agar tidak bingung, kita masuk ke contohnya. Nah, ini tadi masih sama. Untuk yang core, derajat keanggotaannya bernilai 1. Untuk yang support, nilainya lebih dari 0. Nah, contoh, misalkan dalam semesta X, anggotanya negatif 5, negatif 4, sampai dengan 5, diketahui himpunan fasi A, ini derajatnya sudah diketahui di soalnya. Misal, untuk unsur yang negatif 5 itu derajat keanggotaannya 0. Yang negatif 4 derajatnya 0,1. Yang negatif 3 derajatnya 0,3 sampai dengan yang 5 derajat keanggotaannya 0. Nah, di sini kita cari core-nya dari himpunan fasi A ini yang mana? Kita cari yang derajat keanggotaannya 1. Nah, pada himpunan ini, yang derajatnya bernilai 1 itu yang ini. Nah, berarti kita tulis yang himpunan klasiknya ini. Kita tulis 0-nya. Berarti core dari himpunan fasi A ini sama dengan 0. Nah, kemudian untuk yang support dari A, itu berarti kita ambil yang derajatnya itu lebih dari 0. Nah, di sini yang memiliki derajat lebih dari 0 itu mulai dari sini. 0,1, 0,3, 0,5 sampai dengan 0,1. Berarti support dari himpunan fasi A itu sama dengan negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, dan 4. Nah, kemudian pada buku referensi juga disertakan untuk menelaah terkait dengan grafik. Misalnya, dimisalkan himpunan fasi dengan kategori sejuk. Jadi ini misal A1 itu kategorinya dingin. Untuk yang A2 sejuk, untuk yang A3 normal, untuk yang A4 hangat, dan yang A5 itu panas. Nah, di sini kita disuruh untuk mengklasifikasi atau menelaah yang bagian kategori sejuk. Berarti kita lihat yang grafik yang A2 saja. Kan A2 yang ini sampai sini. Kita telaah yang ini saja. Nah, fungsi A2 itu dia akan memiliki derajat 0 ketika X-nya itu bernilai lebih dari sama dengan 40 dan kurang dari 50. Nah, bisa kita lihat di sini. Kan 40 kan di sini ya. Dan kurang dari 50 kan berarti di sini. Nah, dia bernilai 0 karena ketika kita lihat di sini, dia itu bukan termasuk dari grafik A2. Nah, kemudian fungsi A2 juga akan memiliki derajat keanggotaan X min 50, X dikurangi 50 per 10 ketika X-nya itu bernilai lebih dari sama dengan 50 dan kurang dari 60. Misalkan kita ambil 55. 55 kan di tengah-tengah sini ya. Ketika kita masukkan di rumus ini, berarti 55 kurangi 50 per 10. 55 dikurangi 50 kan 5 per 10, berarti sama dengan 0,5. Berarti kita tadi ambil yang 5,55, kita tarik ke atas. Nah, di sini tertera bahwa derajat keanggotaannya itu 0,5. Kemudian A2X akan bernilai 1 dikurangi X dikurangi 60 per 10 ketika X-nya itu lebih dari sama dengan 60 dan kurang dari 70. Kemudian misalkan kita ambil 60 ya. Kita ambil 60, kan 60 di sini. Nah, berarti ini disubstitusi 60. 60 dikurangi 60, 0, 0 per 10, 0, berarti 1 dikurangi 0, 0. Nah, kita tarik ke atas. Nah, benar. Derajat keanggotaan dari X sama dengan 60 sama dengan derajat keanggotaannya bernilai 1. Nah, kemudian dia akan bernilai 0 jika X-nya itu lebih dari sama dengan 70 dan kurang dari sama dengan 100. Dapat kita lihat di sini. Ini kan 70-nya di sini, 100-nya di sini. Dia akan bernilai 0. Karena kenapa? Karena kan grafiknya A2 kan cuma sampai di sini. Nah, 70 sampai sini kan nggak termasuk ke dalam A2. Seperti itu.
Nah, kemudian dari grafik pula kita juga bisa menentukan mana core-nya, mana support-nya, mana setengah derajat himpunannya. Nah, berdasarkan grafik ini dapat kita lihat bahwa core-nya itu, core dari A2 itu sama dengan 60. Mengingat yang definisi tadi ya, bahwa core itu syaratnya derajat keanggotaannya itu bernilai 1. Nah, ini benar 60. Kemudian, setengah derajat dari himpunan tersebut sama dengan ini, antara interval 55 sampai 65. Jadi kalau disuruh nyari setengah derajatnya atau 0,5 derajat keanggotaannya itu, berarti dia itu 55-nya itu masuk. Kan 55 di sini ya, nilainya juga 0,5. Sedangkan 65 di sini, dia juga bernilai 0,5. Akan tetapi rentang interval atau X-nya yang di antara 55 dan 65 itu tetap ikut. Di sini itu juga tetap ikut. Makanya di sini dituliskan kurung tegak seperti ini. Nah, kemudian dari sini bisa ditentukan rumus dari derajat alfa himpunan. Berarti derajat alfa dari himpunan A2 sama dengan ini antara 50 ditambah 10 alfa sampai dengan 70 dikurangi 10 alfa. Dengan syarat alfanya lebih dari 0 dan kurang dari 1. Ketika nanti kita coba mensubstitusikan 0,5, nanti hasilnya akan sama kayak ini. Nah, kemudian yang terakhir ini meninjau support dari sebuah grafik. Nah, mengingat yang tadi ya, kalau support itu kan yang lebih dari 0, lebih dari 0. Nah, di sini kenapa kok tanda kurungnya pakai ini? Coba kita lihat yang 50 dan 70. 50 di sini, 70 di sini. Padahal di sini kan 50 dan 70 kan derajat keanggotaannya 0. Nah, berarti makna dari kurung di sini itu X yang memiliki derajat keanggotaan lebih dari 0 itu yang antara 50 sampai 70, akan tetapi 50 dan 70-nya tidak ikut. Seperti itu. Terbuka. Interval terbuka sudah. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Balkis. Baik, terima kasih. Untuk yang selanjutnya adalah remark 1.9 yang akan dijelaskan oleh Nadia Noviandra. Dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Jadi sekarang saya akan menjelaskan tentang remark 1.9. Jadi remark 1.9 ini sebenarnya hanya mengulang pernyataan yang telah disampaikan oleh teman saya sebelumnya, yakni Sofi. Remark 9 ini berbunyi, jika semesta pembicaraannya adalah himpunan berhingga, misalkan X, himpunan X dengan anggota X1, X2, sampai Xn, ya kan berhingga tuh dari X1 sampai Xn. Maka himpunan fazi A yang memetakan himpunan X ke rentang derajat keanggotaan 0 sampai 1 itu dapat dipresentasikan secara formal sebagai ini. Jadi ini sebenarnya notasi cara kita menuliskan himpunan fazi, himpunan berhingga ini dalam derajat keanggotaannya itu seperti apa, kayak gini cara notasinya, nulisnya. Jadi ini sebenarnya bukan operasi, ini sebenarnya bukan penjumlahan. Kalau kalian mengulang yang barusan, slide sebelumnya, terus, nah ini kan Sofi tadi sudah menjelaskan, Amalia tadi sudah menjelaskan kalau ini kan merupakan sebuah operasi. Ini bukan dijumlah, tapi ini cuma cara menotasikan. Kalau anggotanya yang X, yang negatif 5, ini derajat keanggotaannya itu 0,0. Nah, anggotanya yang negatif 4 itu derajat keanggotaannya itu 0,1 dan seterusnya. Jadi itu cuma cara menotasikan. Ya, itu remark 1.9. Balik lagi. Next. Sudah. Contoh 1.10. Misalkan ada ungkapan nilai bagus dalam matematika. Nilai bagus ini kan relatif, bagusnya seperti apa.
Ekspresi ini jadi dapat direpresentasikan dalam himpunan fazi. Soalnya kan relatif kan, nggak pasti kan himpunan nilai bagus itu berapa. Himpunan fazi G dengan nilainya ini A, B, C, D, F. Ya, itu direpresentasikan ke derajat keanggotaan 0 sampai 1. A, B, C, D, F ini kan himpunan fazi yang berhingga. Berhingga kan? Anggotanya cuma 5 kan? Berhingga. Nah, jadi dapat direpresentasikan ke remark 1.9 barusan. Nah, di soal juga dikasih tahu kalau unsur nilai A itu derajatnya ini 1. Ini sudah diketahui dari soal. Unsur nilai B ini derajat keanggotaannya 0,7. Unsur nilai C derajat keanggotaannya 0,3. Unsur nilai D sama F ini derajat keanggotaannya 0. Ini diketahui dalam soal. Jadi, gimana cara merepresentasikan ke dalam notasi? Ya sudah ditulis sesuai remark 1.9 barusan. Di mana? Coba sebelumnya, Sam. Yang ini, ya, X1 ini adalah unsurnya, sementara AX1 ini adalah derajatnya. Jadi ini derajat, ini unsur. Next. Belum. Nah, ini derajatnya, ini unsurnya. Ya udah unsurnya ditulis. Kalau derajat 1, unsurnya ini A, 1A. Derajatnya 0,7, unsurnya B, 0,7 B, 0,3 C, 0 D, 0 F. Selesai. Selesai kalau masalah notasi. Lanjut ke core atau inti. Core atau inti. Core intinya dari himpunan G ini. Core dari himpunan G ini adalah G1 sama dengan A. Kenapa kok core-nya ini? Ingat tadi yang dijelaskan Sofi, core adalah himpunan fazi yang derajatnya 1. Jadi anggota yang derajatnya 1 pasti itu core. Jadi core ya. Di sini lihat yang anggotanya yang derajatnya itu 1 yang mana? A kan? Ini derajatnya 1 kan? Nah, jadi A ini jadi core dari G, core dari fazi G gitu. Lanjut ke support. Supportnya yang mana? Support seperti yang dijelaskan Amalia tadi, Sofi. Support itu adalah derajatnya yang lebih dari 0. Pokok yang bukan 0 itu jadi support. Mana yang bukan 0? Mana yang lebih dari 0? A, B, dan C. Jadi support G adalah A, B, C. Sudah? Lanjut. Kemudian, untuk setengah, derajat himpunannya, kalau yang setengah, maksudnya ini alfa ya. Ini alfa. Yang alfanya setengah, itu yang mana? Maksudnya, derajat setengah yang tadi dijelaskan Sofi, alfa itu kan merentang dari 0, ya. Alfa lebih dari 0, alfa kurang dari 1. Ya. Kalau setengah, berarti yang A, yang A dan B. Karena di atasnya 0,5. Yang di atasnya 0,5. Ini kan yang diminta setengah kan? Jadi yang di atasnya 0,5. Yang di atasnya 0,5 A dan B. Derajat yang di atasnya 0,5 itu A dan B. 0,3 kan di bawahnya 0,5, jadi gak termasuk. Gitu. Sudah? Sekian dari materi saya kembalikan ke moderator. Mari nulis. Kak, aku mau rekam padahal. Sebelum lanjut, saya coba kembali dulu saya. Terima Kita kasih. bahas. Untuk yang selanjutnya adalah materi. Halo. Oke. Nah, saya sebelum lanjut kembali dulu saya. Nah, kita bahas sedikit. Sebelum nanti tambah panjang, nanti tambah bingung. Nah, coba ke belakang. Terus dari awal. Saya mau bahas tadi contoh-contohnya ya. Tadi contoh-contohnya itu menurut saya itu enggak sama. Nah, ini ya dari fazi misalkan gitu ya. Fazinya dulu, yang pertama. Contoh yang pertama. Ya. Contoh yang pertama mana? Jadi yang HP.
Yang HP. HP. Nah, HP. Nih ya, HP. Ini nggak bisa dijadikan contoh yang sama, istilahnya dengan contoh yang dari buku, nggak sama. Kenapa? Ini apa nantinya? Himpunan semestanya itu apa? Atau mau menuju yang kemana? Kan gitu. Kalau yang dicontoh di buku kan jelas bahwa himpunannya adalah himpunan istilahnya orang muda ya, orang muda. Yang dikatakan muda itu yang seberapa gitu ya. Apakah umur 40 kan ya ada pembedanya umur gitu ya. Nah, kalau ini apa ini? Nah, ini kan sama aja kayak himpunan klasik gitu ya. Gitu. Nah, jadi nggak bisa kalau misalkan langsung dari klasik itu langsung dibuat fuzzy kayak itu nggak bisa karena semestanya beda. Kita tidak menggeneralisasi jadi satu apa istilahnya satu himpunan yang akan membagi itu menjadi apa, nggak bisa. Ya, jadi contohnya tidak sebanding dengan yang apa namanya yang sama dengan di buku. Oh, dapat ya. Mungkin izin menambah sebentar gitu. Jadi mungkin ini lanjutan dari contoh pembeda tadi. Di sini adalah himpunan merek HP yang sering dipakai oleh Nah, oke. Kalau misalkan kamu mau, nih langsung saya tembak aja ya. Misalkan kamu mau langsung membuat suatu grafiknya, coba. Coba kamu buat grafik sama nggak kira-kira dengan grafik yang anak muda tadi? Bisa nggak kira-kira? Kalau grafik yang anak muda tadi kan ada ukurannya kan, 0 dari 0 sampai dari 40 sampai dari 20 atau 0 sampai 20, 20 sampai 40. Nah, kalau ini gimana cara membaginya? Jadi mungkin ini Pak, sedikit. Ini kan himpunan A itu kita batasin bahwa yang banyak dipakai itu interval 20 pengguna sampai 80 pengguna. Nah, di sini Coba. untuk rumus keanggotaan itu new x sama dengan 0 jika x itu kurang dari A. Nah, kita tinggal masukkan aja Pak. Tinggal 0 jika x-nya itu kurang dari sama dengan 20. Kan ini ada intervalnya 20 Bapak, yang A. Nah, sedangkan x dikurangi A artinya x dikurangi 20 per 80 dikurangi 20. Ayo, A itu apa berarti sekarang? A itu apa berarti? A-nya itu minimum, interval minimum 20 Bapak. A itu pengguna apa? Pengguna HP yang mana? A itu ini kayak usia muda tadi 0 sampai 100. Jadi kita batasin usianya itu antara 0 sampai 100. Untuk Oke, HP-nya itu kita Nah, itu kan kalau usia. Nah, kalau HP kalau pembaginya HP gimana? Ayo, kalau baginya HP apa? Kan harus sama, A-nya kan harus sama. Umur, misalkan A-nya umur kan ya, rentangnya dari 20 sampai 80 misalkan. Kan itu A-nya umur semua. Nah, kalau misalnya pembaginya HP sama, ada Samsung, ada iPhone, ada Vivo, lah itu kan satu-satu semua. Mau dijadikan apa nanti A-nya? Sama Xiaomi aja, gitu kan? Apa Samsung aja? Kan nggak bisa, gitu kan? Mau dibagi jadi 4 menjadi apa, gitu kan? Kan nggak bisa. Kecuali semestanya itu adalah banyak mahasiswa yang menggunakan HP Xiaomi, ya selesai. Jadi Iya kan? semestanya itu harus sama gitu Pak. Iya, jadi ketika kita mengkategorikan A-nya itu bisa dilihat, oh ternyata yang pakai Xiaomi itu kalau misalkan mahasiswa FKIP itu ada berapa orang, ada berapa ratus orang, gitu kan? Nah, baginya di sana. Oh, ini siapa yang semestanya satu ya? Ininya di meta ini. Kan gitu. Iya kan? Nah, itu ya, kamu baginya itu adalah itu ya semestanya itu ya banyaknya HP itu macam merek gitu ya. Ya nggak bisa kalau mau dijadikan fuzzy kan gitu.
Nah, sama aja kalau yang sekarang lah ya, yang banyak menggunakan fuzzy, misalkan mesin cuci, misalkan gitu ya. Mesin cuci itu misalkan putarannya gitu ya, ada yang putaran keras, ada yang setengah keras tuh, ada yang soft gitu ya. Nah, itu kan dari rentang apa namanya? Kan semestanya kan dalam bentuk putaran. Nah, dari yang sangat keras sampai yang soft itu kan ada rentangnya tuh. Kan sama, gitu kan? Kan sama apa? Putaran kan? Jadi semestanya kan adalah dalam bentuk putaran kan? Yang dibahas adalah dari sisi semestanya kan adalah putaran. Kan gitu. Gitu ya. Nah, wis ya. Tahu ya, jadi bedanya ya. Jadi untuk ini, untuk contoh ini salah di semestanya, Bapak. Untuk Iya, penghitungan ini tuh apakah oh. sudah benar, ya, Pak? Yang mana? Rumusnya. Ini, X min A per B min A-nya itu, Pak. Kalau pembaginya seperti itu ya, sekarang gini, lihat semestanya kan. Contoh yang kita kembali ke presentasinya, contoh yang ada di buku lah. Oke. Itu kan lebih real gitu ya, lebih cocok gitu contohnya kan. Ya namanya juga di buku, contoh yang di buku ya lebih cocok gitu ya. Nggak mungkin nggak cocok. Nah, itu ya. Nah, konteksnya kan apa? Muda ya, ungkapan muda dari himpunannya orang muda kan. Nah, kita katakan apa namanya, ada sekelompok orang muda misalnya gitu kan ya. Itu kan konteksnya sama kan? Sekelompok orang muda. Nah, yang kita katakan muda gitu ya, dari umur berapa sampai berapa kan? Kan iyo. Kan tidak ada pembaginya kan? Nah, gitu kan ya, hanya melihatnya dari sisi apa? Umurnya kan. Nah, umur berapa yang kita bilang tuh masih muda kan gitu tuh. Nah, jadi pembaginya mana tadi? Coba dilanjut. Di apa namanya sampai full. Nah, kan ini tuh. Jadi yang dikatakan muda itu adalah dari rentang 0 sampai berapa? 40 pun itu ya, 40 pun itu dari 20 sampai 40 apa namanya, itu sudah dikategorikan bukan muda mutlak gitu ya, bukan muda mutlak, tapi sudah menurun derajatnya. Kan gitu. Nah, dari 20 sampai 40 kan ya masih tetap dikatakan orang muda, tapi kan derajatnya sudah turun. 40 sudah tidak dikatakan muda gitu ya, karena 0 kan. Nah, kayak gitu. Iya, nah, jadi melihat pembaginya ya lihat dari pembagi ini umurnya. Umurnya itu berapa? Misalkan mau kita katakan muda atau misalkan kita ganti kelompok orang tua misalkan gitu ya. Nah, yang kita katakan tua dari umur berapa sampai berapa? Nah, itu misalkan dari rentang 50 sampai 80 misalkan gitu ya. Nah, berarti misalkan yang 70 sampai 80 sudah satu, derajatnya sudah satu. Nah, yang dari 50 sampai 70 misalkan, nah itu naik gitu grafiknya. Berarti kan sudah dia katakan tua, tapi kalau yang 50 masih belum tua banget gitu ya, masih derajatnya berapa. Baru nanti ke 70 sudah dikatakan tua karena apa namanya derajatnya satu. Kayak gitu. Gitu ya. Oke, nah Oke, nanti Pak. pembaginya Bapak. ini yang tengah itu ya disesuaikan dengan ini pembaginya apa 0 sampai 20. Oh, berarti batasnya sampai mana kan 0 20 20 sampai 40. Nah, yang tengah itu berarti kan 40 yang maksimal ya 40 40-nya kan maksimal dikurangi dengan nilai X-nya, nilai usianya yang mau dilihat sama dibagi dengan 20. 20 kan batas minimnya. Gimana? Sampai sini? Oke, bisa dipahami, Bapak. Terima kasih, Bapak. Ya, yang lain juga ya, yang lain juga harapannya sih tidak hanya tim penyaji ya, yang lain juga sama harus paham. Kalau ini awal nggak paham nanti ke belakang tambah bingung nanti kan gitu. Iya, oke lanjut. Nah, contoh yang selanjutnya, contoh selanjutnya juga kurang kurang pas menurut saya. Nah ini juga sama. Ini apa ini? Himpunan X itu himpunan apa? Sebenarnya itu ambil dari referensi lain kayak misal derajat derajat
suhu dingin gitu, Pak. Terus saya ambil contoh ini karena biar kayak teman-teman pemahamannya lebih mudah untuk memahami apa yang dimaksud dengan core dan support terkait dengan derajat keanggotaannya. Ah, kalau suhu dingin ya harusnya dituliskan di awal. Iya. Ini himpunan apa? Sama kayak contohnya tadi kan gitu toh. Iya, Jadi harus jelas dulu. Kita kan ngomong semesta itu harus jelas gitu ya. Jangan ngomong semestanya itu apa namanya nggak jelas gitu ya. Bingung gitu ya. Ini semesta X itu kita ngomong masalah apa kan gitu kan. Nah, jadi harus jelas dulu. Ini kita ngomong apa. Sama yang apa namanya yang contoh selanjutnya yang dari buku. Ini kan jelas kalau yang dari buku. Coba selanjutnya. Nah, ini kan jelas. Nih kategori apa? Sejuk kan? Kan jelas gitu ya. Kita ngomong apa? Jelas sejuk misalkan gitu ya. Sejuk. Atau misalnya kita ganti misalkan yang panas gitu ya. Kan bisa. Kategori panas gitu ya. Nah, dari rentang berapa sampai berapa dikatakan panas kan gitu loh. Iya, makanya harus jelas dulu semestanya. Kita kalau ngomong masalah sesuatu yang nggak jelas itu bingung gitu loh. Apalagi sudah pasti gitu ya. Kita sudah ngomong yang Udah nggak sudah apa jelas. ada pembagian-pembagiannya tambah nggak jelas ya semestanya. Bingung tambah kan gitu. Iya. Gitu ya. Oke, masalah core sama support gitu ya. Core sama support. Jadi yang dikatakan core itu ketika dia itu derajatnya adalah 1. Ya, derajat 1 dia ada disebut sebagai core gitu ya. Yang tadi aja, yang tadi aja. Yang tadi aja. Nah, ini. Terus sebelahnya. Nah, itu. Sebelahnya. Selanjutnya. Nah, ini ya. Jadi core itu adalah kalau misalnya derajatnya 1, berarti dia disebut sebagai core. Ya. Kalau setengah derajat, ya kita lihat aja kalau misalnya ada grafiknya. Nah, setengah derajatnya berarti kan ada di sebelumnya 60 sama setelahnya 60 kan. Ya, jadi sebelumnya 60 berarti ada berapa? Ada di mana? Nilai X-nya berapa? 55 kan? 55. Oh iya, 55. Kalau setelahnya 60, 65. 65. Jadi itu yang setengah. Derajatnya itu setengah. Ya, nah kalau yang apa namanya kalau dicari tidak setengahnya atau di rentang itu ya dari 50 sampai 60 tapi bukan yang di setengah atau alfa derajatnya tidak kita atau misalnya tidak diketahui itu ya pakai rumus yang A2 alfa tadi itu ya. Nah, jadi mau dilihat derajat oke. Ya supportnya 50 sama 70-nya tidak gitu ya. Oke. Terus ada contoh lagi ya satu ya kayaknya tadi. Ya, sebelumnya ini ada lagi, nggak ada ya? Nggak ada ya? Sudah, Ini ya, Bapak. benar ya. Oke. Oke, setelahnya. Oke, ya benar ini ya. Oke, ini kayaknya karena memang sudah di buku ya. Oke, tadi penjelasan juga sudah oke. Benar ya. Jadi G1-nya itu adalah A karena memang A itu adalah derajatnya 1. Supportnya itu adalah ya yang ada itu ya, yang ada derajatnya ya. Kalau 0 ya bukan support. Iya. Jadi kalau misalkan 1, 0,5, 0,7, 0,3 misalkan itu ada A, B, C, D-nya itu misalkan ada angka derajatnya di atasnya ya, misalkan 1, 0,7, 0,5 C-nya, misalkan D-nya itu 0,3. Nah, nanti supportnya berarti A, B, C, D. Ya. Nah, kalau yang setengah, ya benar tadi setengah itu ya yang antara apa namanya lebih dari 0,5 ya, misalnya lebih dari 0,5. Jadi ya 1 ya A sama ya. Oke. Lanjut deh. Ya, sampai sini kira-kira jelas ya. Sudah. Terima kasih koreksinya. Oke. Ya, lanjut. Baik, terima kasih Pak Danar atas koreksi yang membangunnya. Untuk materi yang selanjutnya, operasi dasar yang akan dijelaskan oleh Siti Miftah. Silakan.
Selanjutnya yaitu operasi dasar. Jadi misalkan Fx itu menunjukkan suatu kumpulan dari himpunan fasi pada semesta pemetaan X, maka operasi dasar pada logika fasi dan himpunan fasi itu terdiri dari inklusi, irisan, gabungan, dan juga komplement. Dalam teori himpunan fasi, operasi ini dilakukan pada fungsi keanggotaan yang mewakili himpunan fasi. Untuk penjabaran keempat operasi tersebut, next. Yang pertama yaitu inklusi. Jadi A, B, elemen Fx, himpunan fasi A itu dikatakan termasuk dalam himpunan B jika AX itu kurang dari sama dengan B untuk setiap X elemen X semesta. Jadi kita menyatakan A itu kurang dari sama dengan B. Untuk himpunan kosong didefinisikan sebagai himpunan kosong X itu berderajat 0 untuk setiap X elemen X semesta, dan juga himpunan total X itu memiliki derajat 1 untuk setiap X elemen X semesta. Untuk contoh operasinya, jadi misalkan di sini ada AX yang memiliki anggota ke-5,75 berderajat 0, anggota ke-6 berderajat 0, dan anggota ke-6,25 berderajat 0,25, dan anggota ke-6,5 berderajat 0,5. Nah, untuk yang anggota himpunan B-nya, yaitu pada anggota ke-5,75 itu berderajat 0, dan juga anggota yang ke-6 berderajat 0, serta anggota yang ke-6,25 berderajat 0,25, anggota yang ke-6,5 berderajat 0,5, dan anggota ke-6,75 berderajat 0,7. Jadi di sini himpunan tersebut itu disebut sebagai contoh inklusi karena di sini himpunan A itu kurang dari sama dengan B. Ya, bisa kita lihat dari keanggotaannya. Next. Selanjutnya yaitu irisan. Jadi misalkan A, B elemen Fx, maka irisan himpunan A dan himpunan B itu merupakan himpunan fasi C. Dengan Cx itu sama dengan min AX, B, dan AX sama dengan AX dan BX untuk setiap X itu elemen X semesta. Di sini dapat kita nyatakan C itu sama dengan A dan B. Nah, contoh soalnya seperti slide berikutnya. Nah, misalkan AX dan BX itu merupakan fungsi keanggotaan himpunan fasi dan batas, di mana AX pada keanggotaan ke-5,75 dan ke-6 itu berderajat 0, dan anggota 6,25 berderajat 0,25, pada keanggotaan 6,5 berderajat 0,5, dan keanggotaan 6,75 berderajat 0,75, dan keanggotaan ke-7 itu berderajat 1. Nah, untuk yang B seperti ini ya, yang tercantum. Maka yang dimaksud irisan, kita tuliskan C sama dengan C sama dengan A irisan BX. Jadi untuk menentukan hasil irisannya itu ya, kita lihat derajatnya itu karena di sini rumusnya itu min, jadi tuh kita cari derajatnya itu yang lebih kecil. Kalau kayak ini ya, pada keanggotaan 5,75 kan ini derajatnya ada yang 0, ada yang 1. Berarti yang lebih kecil yang mana? Kan yang 0. Ya, makanya kita tulis di sini pada keanggotaan 5,75 itu berderajat 0. Dan untuk keanggotaan ke-6, karena di sini ada 0 sama 1, berarti yang kita tulis 0. Ya. Terus yang 6,25 derajatnya di sini kan ada 0,25 sama 0,75. Yang mana yang lebih kecil?
berarti kan yang 0,25. Nah, selanjutnya untuk yang 6,5 di sini ada derajatnya kan sama, berarti kita pilih salah satu. Dan untuk yang 6,75 karena di sini yang anggota himpunan A itu derajatnya 0,75 dan yang B itu 0,25, maka yang kita pilih adalah yang 0,25. Ya, sekali lagi derajatnya yang lebih kecil. Begitupun untuk keanggotaan ke-7, maka yang kita pilih adalah derajat 0. Next. Baik, terima kasih Siti Miftah. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Gabungan. Misalkan himpunan A, B elemen dari Fx, gabungan dari himpunan A dan himpunan B adalah himpunan faji C, di mana Cx sama dengan nilai maksimum dari Ax dan Bx, sama dengan Ax atau Bx, di mana untuk setiap X elemen dari semesta X. Kita nyatakan C sama dengan A atau B. Untuk contohnya, sama kayak tadi yang irisan, bedanya karena irisan tadi mengambil nilai derajat yang minimal, untuk gabungan ini kita mengambil nilai derajatnya yang maksimal atau yang paling besar. Untuk yang 5,75 ini kan derajatnya ada 0 dan 1, maka karena kita cari gabungannya, kita cari yang paling maksimal yaitu 1. Maka kita harus tulis ya, untuk 5,75 derajat 1. Begitu juga hingga yang keanggotaan 7 derajatnya kita ambil 1. Lalu yang terakhir ada komplemen. Misalkan A dan B elemen Fx menjadi suatu himpunan faji. Komplemen dari himpunan A adalah himpunan faji B, di mana Bx sama dengan 1 dikurangi Ax untuk setiap X elemen semesta X. Kita nyatakan B sama dengan komplemen A. Untuk contohnya, misalkan Ax fungsi keanggotaan himpunan faji terbatas atau infinite, Ax sama dengan untuk 5,75 derajatnya 0, untuk 6 derajatnya 0, 6,25 derajatnya 0,25, dan 6,5 derajatnya 0,5, untuk 6,75 derajatnya 0,75, dan yang terakhir untuk 7 derajatnya 1. Maka komplemennya adalah B sama dengan tadi kan rumusnya 1 dikurang Ax. Berarti kita lihat derajatnya. Untuk 5,75, 1 dikurang Ax, derajat di Ax kan 0. Maka 1 dikurang 0, hasilnya 1. Lalu untuk yang keanggotaan 6, di sini kan derajatnya sama 0, maka 1 dikurang 0 hasilnya 1. Lalu yang untuk 6,25, 1 dikurang derajatnya 0,25 jadinya 0,75. Begitupun hingga yang keanggotaan 7, derajatnya 1, berarti 1 dikurang 1 hasilnya 0. Itu yang dimaksudkan komplemen. Baik, itu saja materi yang dapat kami sampaikan. Mungkin dari teman-teman ada yang masih terasa bingung atas presentasi yang telah kami sampaikan, boleh mengajukan pertanyaan dengan raise hand terlebih dahulu. Baik, dipersilakan untuk Helia Nugra. Terima kasih, suaraku sudah terdengar dengan jelas. Halo, cek. Udah terdengar nggak suaraku? Putus-putus Helia. Halo.
Sudah. Bentar. Oke. Udah terdengar sekarang. Aku ini mau tanya buat kelompok penyaji. Tadi kan yang di PPT itu grafiknya diskrit ya, maksudnya kayak mendadak gitu loh belokannya. Jadi nggak yang kontinu. Nah, aku mau tanya, kira-kira kalau misal di fase itu apakah memang tidak ada grafik yang kontinu kayak S gitu kah atau ada gitu? Dan kalau memang ada, bagaimana cara menentukannya? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin dari teman lainnya jika ada pertanyaan. Mungkin langsung jawab aja ya. Kalau misalkan dari buku referensinya kan memang tidak tertulis, cuman berdasarkan dari sumber yang saya baca dan saya dengar, saya izin share screen sebentar. Itu seperti ini. Jadi kalau misalkan kurang dari sama dengan A itu bakal derajatnya 0. Lalu kalau misalkan dari A sampai D ini menggunakan 2 buka kurung X dikurang A per C dikurang A, lalu kita kuadratkan. Begitu juga untuk yang interval dari B sampai C, itu menggunakan rumus 1 dikurang dari fungsi yang A sampai B tadi. Lalu untuk kalau misalkan lebih dari sama dengan C, itu akan bernilai 1. Sama halnya, kalau mungkin kita ingat juga yang Bu Ervin jelasin kemarin tentang trapesium, ada rumusnya sebentar ya. Belum selesai. Nah, ini yang kemarin pernah sempat disinggung oleh Bu Ervin, kurva trapesium. Jadi untuk yang dari rentang A sampai D ini interval ke atas, jadi kita bisa menggunakan X kurang dari A per B kurang dari A. Lalu untuk dari interval B sama dengan C ini kan derajatnya kan 1, jadi B sampai C ini bernilai derajat 1. Lalu untuk yang dari C sampai D ini kan intervalnya turun, maka kita menggunakan nilai maksimal. Sedang kayak D dikurang C, jadi kayak yang maksimal dikurang yang paling kecil, D dikurang X per D dikurang C. Lalu misalkan contohnya kayak yang sebelahnya, berapa derajat satunya kalau misalkan kita ngambil X ini kan 24. Nih, berarti kan kalau berdasarkan dari rumus kan ini masuk ke interval yang naik, berarti kita pakai yang kedua. Maka kan rumusnya X dikurang A. X, lalu ntar di 10 ini menjadi A, dan 25 ini menjadi B. Jadi kan X dikurang A berarti 24 dikurang 10, lalu B dikurang A, 25 dikurang 10. Maka nanti tinggal kita operasikan jadinya 14 per 15 sama dengan 0,93. Mungkin dekat-dekat sini derajatnya. Mungkin itu saja yang
bisa kami sampaikan, Helia? Apakah ada feedback? Oke, mungkin cukup dari aku. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin dari teman lainnya ada yang merasa bingung lagi terkait materinya, bisa langsung mengajukan pertanyaan. Baik, dipersilakan. Bagus untuk menyampaikan pertanyaannya. Oke. Kalau berdasarkan dari sumber yang kita tuliskan, ini kan sumber dari yang utama yang diberikan kemarin. Ini termasuk soalnya. Jadi ya, ini tak jelasin. Dek, contoh 1.3 ini kan kita akan mempertimbangkan ungkapan muda. Muda itu seperti apa, umurnya itu seperti apa dalam konteks orang muda. Nah, di sini di contohnya itu di sumber rujukan utama, di situ udah ada yang namanya fungsi keanggotaan. Nah, fungsi keanggotaan ini apa ya? Ingin menjabarkan umur muda itu seperti apa? Misal bernilai 1. 1 itu artinya usia muda yang maksimal. Anggapannya lah maksimal. Itu berada di rentan umur 0 sampai 20. Jadi di contoh ini apa ya, sudah ditetapkan gitu bahwa muda itu umurnya antara 0 sampai 20. Nah, apakah yang lebih dari 20 itu tidak muda? Belum tentu. Nah, di sini kan ada rentan lagi di X lebih dari 20, X kurang dari 40. Nah, di contoh ini juga ditetapkan muda itu apa ya? Bukan tidak sepenuhnya muda. Pokoknya tidak mudah banget gitulah. Kan nilainya itu tidak sampai 1, tapi 0, coba kita ambil contoh umur 30. 30 kan 40 dikurangi 30 per 20. Itu kan 0,5. Kan tidak nyampe 1, Gus. Jadinya itu termasuk muda, tapi nggak muda banget. Sudah berkurang. Benar katanya Pak Dana yang disampaikan tadi itu bahwa semakin tua, semakin mendekati 40, itu derajat keanggotaannya itu akan semakin menurun sampai mendekati 0 begitu. Nah, ini untuk 0 ini di soal itu bahwa selain dari interval 0 sampai 20 dan interval 20 sampai 40 itu sudah tidak masuk dalam kategori muda. Nah, jika bingung untuk intervalnya itu didapat dari mana, itu jika Bagus ingin membuat suatu himpunan, misalnya himpunan orang tinggi, itu bisa intervalnya itu dibuat sendiri melalui yang Carlos jelaskan tadi itu. Bagus. Apa bisa izin nambahin dulu, Gus. Jadi sama hal yang kayak kemarin Bu Ervin jelaskan bahwa untuk kita menilai cantik itu kan relatif ya. Sama hal dengan ini. Kita bisa nilai muda, makanya kan mungkin kamu bingung kok kenapa sih mudanya cuma sampai 0 sampai 20, kenapa nggak sampai 30? Mungkin kayak gitu ya, Gus ya. Nah, di PAJ itu seperti itu. Jadi gimana? Kalau ini itu intervalnya bukan kami yang buat, Gus, kebetulan karena emang dari contohnya. Sama hal kalau misalkan kamu membuat 0 sampai 30 juga boleh karena kan seperti hal yang kemarin disampaikan kalau penilaian kita kan berbeda relatif. Jadi kita nggak bisa nentuin dia tuh langsung dia cantik ya udah cantik kan, tapi kan menurut pandangan orang lain itu berbeda. Dia agak cantik mungkin seperti itu kan bisa pakai. Iya bisa, kemungkinan seperti itu. Bagus. Baik, terima kasih atas pertanyaan keduanya. Mungkin dari teman-teman lainnya ada yang ingin mengajukan pertanyaan atas kebingungannya yang biar lebih clear, biar kita bisa lanjut ke kelompok kedua. Baik, untuk Saudari Galuh dipersilakan. Baik, terima kasih waktunya. Suara saya jelas kan ya?
Suara terdengar apa tidak? Yes. Oke, maaf mungkin bisa ke contoh 1.8. Next, di slide selanjutnya. Di slide, nah, mungkin bisa dijelaskan kembali ya, karena maaf saya kurang paham dari 3 poin terakhir dari setengah derajat sampai support itu. Nah, ini kan setengah derajat ya. Setengah derajat kan sama aja kayak 0,5. Nah, kalau di himpunan fazi itu, kalau dia itu ditanya X-nya yang memiliki derajat keanggotaan 0,5 itu berarti sesuai dengan definisi sebelumnya. Dan slide lagi. Lagi. Oh ini loh, kan derajat keanggotaan kan lebih dari sama dengan alfa. Berarti kan kalau 0,5 kan alfanya itu kan 0,5. Berarti yang derajat keanggotaannya itu 0,5 sama yang lebih dari 0,5. Balik next. Nah, ini dilihat dari grafiknya itu, kan di sini kan ditulisnya kan 55 sama 65 ya. Karena ini intervalnya tertutup, berarti kan 55 kan di sini, 65 di sini. Nah, derajatnya itu 0,5 kan di sini, sama di sini. Seperti yang aku bilang barusan tadi, alfanya itu lebih dari sama dengan derajat keanggotaannya itu lebih dari sama dengan alfa. Nah, di sini kan 1/2 berarti seperti ini, yang lebih dari sama dengan 0,5. Berarti 0,5-nya ikut, sama yang lebih dari 0,5-nya itu juga ikut. Nah, di sini makanya dituliskan intervalnya antara 55 sampai 65. Jadi dari sini sampai ke sini. Kalau dari sini masih bingung nggak? Iya, paham. Nah, kalau yang bawahnya ini, sebenarnya ini kayak penjabarannya dari ini gitu loh. Kayak rumusnya dari sini. Misal di sini dimasukkan berapa? 60. Berarti misalnya alfanya itu 60, alfanya itu kan derajatnya, maaf ketukar. Berarti misal kita ambil yang lebih dari 0 kurang dari 1, misal ambil 0,5. Misal ambil 0,5, disubstitusi di sini. 0,5. 50 ditambah 10 kali 0,5 kan 5. Berarti kan 55 yang ini. Ini tadi 0,5. Nah, terus sampai 70 dikurangi 10 dikali 0,5. 70 dikurangi 5, 65. Gitu. Kalau yang dari sini masih bingung nggak? Cara kita misal membangun persamaan ini itu gimana ya? Mana ya? Misalnya A2 kan samanya seperti, kalau misal kita ambil A3 gitu. Mau nyusun persamaannya gitu, secara umum. Bentar ya, coba kalau A3. Ini pakai maksimal dan minimal. Maksimal sama kalau misalkan minimal A3 berarti kan dari berapa ini? sama selisihnya Misal berapa? setengahnya kan di sini berapa? 65. 65 sampai di sini 75. 75 berarti persamaannya ini pakai yang 60. Iya. Coba Ini apa ya, kesininya kan 60 ditambah selisihnya 10 dikali alfa sampai interval 80 dikurangi 10 alfa. Coba ambil 65. Misal ambil 65 berarti 60 ditambah enggak 6,5 ambil ya. Ambil 0,5. Misal ambil alfanya 0,5. Nah, 60 ditambah 10 kali 0,5 kan 5. Nah, hasilnya 65. Yang ini berarti 80 dikurangi 10 dikali 0,5 kan 5. 80 dikurangi 5, 75. Seperti itu. Jadi kayak yang dilihat itu yang di sininya.
Hmm, dilihat yang X-nya di sini, yang disumbu X. Bukan dilihat yang derajatnya. Kalau yang alfa yang tegak. Iya. Iya. Dilihat X-nya. Iya, tahu. Masih bingung nggak? Oh, berarti kita itu bisa nyari dari setengah derajat himpunan, terus ditarik secara umum gitu ya? Ya. Ditarik secara derajat alfanya gitu. Kalau misalkan yang kayak Oke. grafik linear Paham, naik paham. atau turun itu juga Makasih. udah ada rumusnya seperti yang dijelaskan sama Carlos. Nah, kemudian untuk yang ini ya, support dari A2. Nah, tadi kan sesuai definisi kalau support itu kan yang derajat keanggotaannya lebih dari 0. Nah, di sini tanda kurungnya itu seperti ini. Kan yang derajatnya lebih dari 0. Nah, di sini kan ditulis 50 sama 70. Sedangkan 50 sama 70 itu kan derajat anggotaannya 0. Berarti kita mengartikan yang ini itu X-nya itu antara 50 sampai 70 akan tetapi 50 dan 70-nya itu nggak ikut. Seperti itu. Masih bingung? Sudah paham. Makasih, Sof. Oke. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Galuh dan jawabannya dari Amalia. Mungkin dari teman-teman lainnya ada yang merasa bingung lagi. Mungkin untuk pertanyaannya ditunggu sampai 13.58. Lanjut aja Mas. Kalau memang sudah tidak ada lanjut. Kita sampai jam berapa nih? 20 kan ya? 14.10 Bapak. Oh 14.10 ya? Iya. Masa kalau misalnya dilanjut ke kelompok selanjutnya masa dikasih waktu 10 menit? Iya. Presentasi apa 10 menit? Baik, mungkin itu saja presentasi dari kelompok 1. Untuk selanjutnya kami serahkan kepadanya. Terima kasih banyak. Oke, mungkin inilah kalau melihat waktu kayaknya kalau memang nggak cukup kelompok 2 apa materi ini pembahasannya? Apa? Kelompok 2 apa materinya? Pembahasannya. Mana nih anggota kelompok 2? Kok tak bersuara ini? Bukan suara nih. Karena kelompok 2 tak ini. Kelompok selanjutnya. Bukan kelompok 2 loh ya, kelompok selanjutnya. Ada Pak. Suara Ada. saya. Oh ada. Iya. Kelompok 2 itu membahas Materinya itu apa? lanjutannya. Itu fuzzy logic lanjutannya Pak. Terus ada Yang mana? fuzzy Yang set. mana? Itu sifat-sifatnya Pak. Sifatnya. Kalau di buku di halaman Iya. berapa? Halaman berapa ya Pak? Sebentar. Nah, coba. Itu halaman 9 Pak. Oh, halaman 9. Iya. Sampai halaman? Kalau yang sifat-sifat itu sampai berapa ya? 9, 10? Iya 9, 10. Problemnya itu ya 9, 10 Pak. 9, 10. Iya. Sedikit sih, tapi kayaknya kalau berapa menit, 10 menitan nggak cukup deh kayaknya. Wes minggu depan aja lah. Iya Pak. Minggu depan kalau ini kan sedikit ya kelompok 2, kelompok yang ini nggak tahu kelompok berapa gitu ya. Ini kan sedikit, nanti dilanjut sama kelompok selanjutnya ya. Baik Pak. Oke. Ya, mungkin untuk hari ini begitu dulu ya. Saya harap tadi materi awal ya, materi awal itu paham gitu ya, sehingga nanti ke belakang menuju ke materi-materi yang selanjutnya tuh dipaham gitu ya, karena butuh untuk memahami yang selanjutnya pasti awalnya harus paham dulu gitu ya. Kalau misalnya nggak paham di awal ya selanjutnya sambil kita diskusi gitu ya.
sama kayak tadi ya. Oke, nggak ada yang salah ya wis, apa namanya, kita perbaiki. Gitu ya. Nah, oke, untuk hari ini begitu. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.